Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan wa naha 'anil israfi wal bukhli wa tughyan. Wa salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin alladzi bayyana lana subulal khair wa hadana ila siratil mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang bersama-sama kita selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, pada siang yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala masih kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang kiranya akan perkumpulan yang sangat berbahagia ini kita syukuri dengan kalimat alhamdulillah. Maka sebagai tanda ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu haturkan, kita selalu dawamkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang kita bersama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, umat muslim wajib kiranya kita memiliki kecerdasan finansial, yang mana itu tidak pelak dan tidak mungkin untuk kita hindari, demi untuk bagaimana generasi-generasi berikutnya ini terjaga dengan dunianya, agar tidak tergoda dengan dunia dari agama-agama lain. Maka dari itu Islam telah menentukan bagaimana tanzimul mal atau perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan, pengalokasian, keseimbangannya bagaimana, serta tanggung jawab menggunakan uang itu sendiri bagaimana. Maka seperti ketika kita mendapatkan gaji kita di setiap bulannya, maka seyogyanya kita 10% harus kita simpan buat kita saving nantinya. Dan berikutnya adalah bagaimana kita memisahkan antara modal dan keuntungan. Selanjutnya bagaimana kita bersedekah di setiap Jumatnya, dan selanjutnya menghindari permodalan-permodalan yang punya unsur ribawi. Maka perumpamaan orang yang finansialnya bagus, perencanaan finansialnya matang, itu seperti bejana yang terisi air jernih dan ada keran kecil di bawahnya. Kita tidak pernah menemukan ada bejana itu kerannya lebih besar daripada bolongan yang di atasnya. Karena itu memang pengaturan agar supaya pengeluarannya tertata dan rapi.
Maka sebaliknya ketika ada orang yang terlalu pelit dengan keuangannya sehingga menutup seluruh akses bejana tersebut, maka air tidak bisa menjadi manfaat, bahkan menjadi mudarat untuk sekitar. Maka dari itu ada 70% umat muslim Indonesia yang kesusahan membayar zakat atau tidak berkemampuan membayar zakat di setiap tahunnya. Maka ini tanggung jawab kita bersama sebagai generasi penerus, juga sebagai penjaga generasi-generasi berikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan langkahnya. Yang pertama adalah bagaimana kita beramal untuk akhirat itu berada di tengah-tengah atau seimbang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan yang berbunyi bahwa walladzina yunfiqu wa lam yusrifu wa lam taqturu fakana dzalika qawama. Maka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia tidak berlebihan, juga hendaknya dia tidak kikir. Karena pertengahan antara kikir dan tidak berlebihan adalah yang lebih baik. Maka selanjutnya yang kedua adalah bagaimana kita hidup dalam kesederhanaan. Gaji boleh naik, akan tetapi kehidupan kita yang sehari-harinya gayanya seperti itu tidak akan naik juga kebutuhan atau untuk gaya hidupnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'ala maniqtasoda." Tidak akan miskin orang yang sederhana. Maka selanjutnya adalah bagaimana kita memandang kekayaan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-ghina fil qana'ah wal faqru fit tama'i. Kekayaan itu adalah penerimaan dan rasa puas kita terhadap rezeki kita yang sekarang. Sedangkan kefakiran itu adalah bagaimana kita serakah buta terhadap apa-apa yang direzekikan oleh kita. Dan setelah itu adalah bagaimana kita mengetahui uang itu adalah hakikatnya bisa bekerja untuk kita. Sebagaimana pesan dari Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan al-malu alatul dini wad dunya. Wa man ahsanu isti'maluhu faqad aflah. Wa man sa'a isti'maluhu faqad khaba wa khasira. Harta adalah alat untuk kita beragama dan bagaimana kita berkehidupan di dunia. Maka barang siapa yang mampu memanfaatkan harta tersebut, maka akan sangat beruntung. Maka barang siapa yang tidak memanfaatkan harta tersebut, maka dia akan celaka lagi merugi. Maka dari itu, para hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga generasi kita dengan finansial yang cukup. Sekali lagi, agar tidak tergoda dengan finansial agama-agama lain. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا ومولانا محمد وصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة